Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa lagi dalam pembelajaran online dengan Bu Vivi di sini. Hari ini kita akan belajar bab 5 awal dari semester 2 tentang bertukar atau membayar. Nanti kalian akan dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan uang. Kemudian akan dapat menuliskan kata-kata baru dan artinya, membuat sebuah paragraf sederhana, serta kalian akan dapat membuat percakapan. Coba simak gambar berikut ini. Dalam gambar ini apa yang kalian lihat? Ya, ada celengan berbentuk ayam, ada celengan berbentuk rumah, kemudian ada uang, kemudian apalagi yang dibayangkan adik kecil ya, ada bola. Kemudian ada laptop, dibayangkan kakaknya, yang dibayangkan ayah, anak-anaknya menjadi seorang yang cerdas dan pintar, menjadi sarjana dengan uang tersebut. Kemudian kalau ibu, bayangannya ibu ini untuk menabung ya. Kita akan membaca sebuah teks tentang uang atau yang berhubungan dengan uang, tetapi menggunakan tokoh cerita yang berbeda dari tokoh cerita ini. Coba kita simak baik-baik ya. Kita baca bersama-sama dengan kalimat yang jelas dan membacanya dengan tegas. Ditukar dengan apa? Itu adalah judul bacaan kita hari ini. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau menukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Di situ ada kata yang mempunyai background kuning ya. Artinya barter itu perdagangan dengan saling menukar. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarnya dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua bersama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Ada juga huruf yang berbackground kuning. Kita lihat artinya pelatuk itu adalah burung pemakan serangga yang membuat sarangnya pada kayu yang dilubangi dengan cara mematukinya, atau bisa berarti belatuk atau picidai. Hen ayam tertarik ingin membeli vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat bertukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang yang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella.
Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan dirinya untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semuanya. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa membayar 4 wortel, tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibelah 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Cemerlang itu artinya bagus, bagus sekali, atau cerdas. Ia tidak lagi membuat gambar wortel, tomat, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda: kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau Ke Kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, itu adalah sebuah cerita tentang awal mula uang di desa Beru. Kita sudah menganalisa tentang kata-kata baru yang baru kita kenal, antara lain tadi barter, ada pelatuk, ya, kemudian cemerlang. Nah, kenapa pembuat cerita atau penulisnya membuat dari hewan? Kenapa tidak tokoh manusia? Kenapa ya? Nah, kita harus bahas dulu. Cerita yang tokohnya adalah hewan disebut dengan fabel. Dengan arti lain, fabel adalah karya sastra yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Karakter hewan dalam fabel dianggap mewakili karakter manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter hewannya. Misalnya kelinci yang suka wortel, kemudian burung pelatuk yang suka dengan membuat benda-benda dari kayu. Itu kan karakter hewannya masing-masing. Nah, dalam cerita fabel ini ada beberapa unsur utama, yaitu tujuan penulis. Apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Kira-kira tujuannya apa ya? Kenapa kok pakai hewan? Supaya penulis ya ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Itu tujuan penulisnya. Mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Kenapa membuat fabel ini? Agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Karena untuk anak yang masih sekolah seperti kalian, hewan-hewan ini begitu menarik dengan gambar-gambar yang lucu, ya, tentunya seperti itu. Itu namanya fabel, cerita yang tokohnya adalah hewan yang diibaratkan seperti manusia. Tugasnya hari ini ada 2 jenis. Yang pertama, kamu harus mencari informasi dari berbagai sumber, bisa melalui Google atau informasi lainnya. Setelah membaca cerita ditukar dengan apa, carilah informasi tentang sejarah munculnya uang.
Bisa di ensiklopedia atau lewat internet. Halaman web yang bisa kalian akses antara lain situs milik Bank Indonesia bagian edukasi. Link ini nanti akan Bu Guru tulis di deskripsi video, dan Wikipedia tentang uang. Setelah kalian baca, tugas kalian yaitu mengingat kembali tentang adiksimba. Adiksimba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Carilah informasi dengan kata tanya sebagai berikut. Kapankah manusia mulai mengenal uang? Bagaimana bentuk uang? Mengapa manusia menciptakan uang? Dan bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Ini nanti kalian jadikan sebagai referensi, karena ada pertanyaan, jadikanlah menjadi 4 paragraf. Buat rangkuman dari informasi yang kalian baca sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Jangan lupa tulis sumber informasinya. Webnya tadi ditulis ya di bawahnya. Ini baca dan pahami, temukan ide pokoknya, cari jawaban menggunakan adiksimba. Nah, kalau tuliskan paragrafnya, Bu Guru minta 4 paragraf. 1 paragraf untuk masing-masing pertanyaan. Ya, ada A, B, C, D pertanyaannya. Pertanyaan A untuk paragraf 1, B paragraf 2, C paragraf 3, dan D paragraf 4. Nah, setelah kalian sudah selesai menulis informasi yang ada di Wikipedia atau ensiklopedia online, sekarang saatnya kalian membuat suatu obrolan singkat atau percakapan. Contoh, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Titikus mengatakan batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Kalau kita bayangkan kalimat yang diucapkan Titikus dan Ella pelatuk mungkin seperti ini. Titikus (2) ya, ini namanya percakapan. Batu-batu ini terlalu berat untukku. Kemudian Ella menjawab, bagaimana kalau kita ganti gunakan kayu? Bagaimana kalau kita gunakan kayu? Itu namanya percakapan. Nah, tugas kalian identifikasi lagi sebuah cerita yang tadi ya, cerita tentang fabel tadi ditukar dengan apa. Bayangkan kalimat yang mereka ucapkan. Silahkan kembangkan imajinasi kalian untuk membuat percakapan, asalkan masih sesuai dengan cerita. Untuk membantu kalian, buatlah seperti tabel di buku tulis kalian. Nama hewannya siapa? Misalnya titikus. Ya, Ti, nama hewannya Ti, jenis hewannya tikus. Itu ya. Kalimat yang diucapkan, batu-batu ini terlalu berat untukku. Nah, itu. Kemudian nama hewan Ella, jenis hewannya burung pelatuk. Kalimat yang diucapkan, bagaimana kalau kita gunakan kayu? Tuh, ditulis lagi. Silakan identifikasi cerita ditukar dengan apa. Silakan bereksperimen dan berimajinasi secara kreatif dan mandiri. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.